ibadah kita di YouTube Kids sore hari ini. Yuk adik-adik, kita mulaikan ibadah kita nyanyikan Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan dari awal ya. Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di sore hari yang indah ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Bapa. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku
sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur kata kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami akan dibaharui oleh firman-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan, dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Tuhan Mengutus Musa. Bahan cerita kitab kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 29 dan di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dan catat di buku catatan adik-adik. Adik-adik, Musa ini adalah seorang keturunan Lewi. Pada saat itu Musa lahir di tanah Mesir pada saat bangsa Mesir tidak suka kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel semakin bertambah banyak di tanah Mesir itu. Lalu Raja Firaun memerintahkan untuk seluruh anak yang lahir dari bangsa Israel yang berjenis kelamin laki-laki untuk dibunuh. Namun Musa diselamatkan oleh putri Firaun pada saat itu ketika melihat Musa berada di teberau di tepi sungai Nil. Pada saat itu Musa masih diberikan ASI oleh ibunya karena kakaknya yaitu Miriam menawarkan untuk seorang perempuan Ibrani yaitu ibunya untuk memberikan ASI untuk anak yang sudah diangkat oleh putri Firaun ini. Maka Musa pun tumbuh menjadi seorang anak angkat dari putri Firaun. Lalu ketika Musa sudah besar, Musa melihat bahwa ada teman atau ada orang yang sama dengan tempat asal Musa, yaitu bangsa Ibrani, dipukul oleh bangsa Mesir. Ketika Musa melihat itu, Musa sangat kesal. Maka pada saat itu Musa membunuh orang Mesir yang telah memukul orang Ibrani itu. Dan ternyata hal itu diketahui oleh Firaun. Maka Firaun pun berikhtiar untuk membunuh Musa. Lalu Musa pun lari meninggalkan tanah Mesir dan Musa sampai di Midian. Ketika di Midian, Musa bertemu dengan seorang perempuan
yang bernama Zipora. Lalu Musa pun menikah dengan Zipora dan Musa memiliki seorang anak. Musa pun tinggal di tanah Midian itu mengembalakan kambing dan domba milik mertuanya. Namun pada saat itu bangsa Israel tetap ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh bangsa Mesir. Bahkan mereka juga mengalami kekerasan dari bangsa Mesir apabila mereka tidak menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan benar. Karena bangsa Israel merasa tertindas dan merasa menderita oleh perbuatan bangsa Mesir, maka bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan memperhatikan mengenai bangsa Israel yang menderita yang disebabkan oleh bangsa Mesir. Maka Tuhan pun ingin menolong bangsa Israel untuk dapat keluar dari tanah Mesir dan untuk bangsa Israel dapat tinggal di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham sebelumnya. Maka Tuhan pun ingat kepada Musa dan Tuhan pun menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb pada saat Musa sedang mengembalakan kambing dan domba. Lalu Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa terpilih untuk memimpin bangsa Israel, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan dari bangsa-bangsa Mesir. Maka Musa pun membawa istri dan anaknya untuk kembali ke Mesir dari Midian. Musa pun bertemu dengan Harun, yaitu kakaknya, dan Musa bersama-sama dengan Harun untuk datang kembali ke tanah Mesir. Karena Tuhan mengutus Harun untuk menolong Musa, karena adik-adik Musa adalah seorang yang tidak lancar berbicara atau seorang yang gagap. Maka Tuhan memerintahkan Harun untuk menolong Musa. Lalu Musa dan Harun pun datang kepada Firaun untuk mengatakan bahwa mereka akan membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan. Namun Firaun menolaknya dan ia berkata bahwa ia tidak mengenal siapakah Tuhan yang akan mereka sembah dan mengapa mereka harus keluar ke padang gurun untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan yang Firaun tidak kenal siapakah itu. Karena Firaun mendengarkan hal itu, Firaun menambah pekerjaan dari bangsa Israel. Karena hal itu, bangsa Israel pun merasa kesal kepada Musa dan Harun. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, apa yang telah mereka perbuat itu malah menambah beban mereka dan bahkan malah bisa membunuh nyawa mereka karena begitu beratnya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Lalu Musa pun kembali menghadap Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tuhan menguatkan Musa pada saat itu. Tuhan meyakinkan kepada Musa bahwa tangan Tuhanlah yang akan membuat Musa berhasil di dalam rencananya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu
dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Pada saat itu bangsa Israel tidak mau mendengarkan Musa karena mereka melihat bahwa Musa telah membawa mereka menjadi lebih berat lagi, lebih mendapat siksaan yang begitu hebat lagi setelah Musa dan Harun datang kepada Firaun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Adik-adik, lalu Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Maka Musa pun datang bersama-sama dengan Harun kepada Firaun dan mengatakan semua yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diucapkan kepada Firaun, supaya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun dan Tuhan akan memberikan begitu banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dibuat di tanah Mesir. Ketika Firaun tidak mendengarkan Musa, maka Tuhan akan mendatangkan tangannya kepada bangsa Mesir dan Tuhan akan mengeluarkan pasukannya dan umatnya, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Maka terjadilah sesuai dengan firman Tuhan, Firaun berkeras hati tidak mau mendengarkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berumur 80 tahun dan Harun kakaknya berumur 83 tahun. Tuhan tetap memakai Musa dan Harun di umur mereka yang tidak muda lagi. Ketika Firaun mendengar perkataan yang dikatakan oleh Musa dan Harun, maka Firaun masih mengeraskan hatinya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa untuk menunjukkan suatu mujizat di hadapan Firaun. Maka Harun mengambil tongkat yang ada di tangannya, lalu Harun melemparkan tongkat itu di depan Firaun. Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Firaun pun terkejut melihat hal tersebut. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang yang memiliki ilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat dari para ilmu-ilmu Mesir itu berubah menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Mesir dapat melihat mengenai perbuatan tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu ajaib.
Dari hal ini juga kita dapat melihat bahwa tidak semua orang yang melakukan hal-hal ajaib adalah yang daripada Tuhan. Karena itu adik-adik harus berhati-hati ketika melihat suatu hal. Adik-adik harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripada Tuhan. Adik-adik bagaimana caranya untuk dapat membedakan hal tersebut? Adik-adik harus hidup dekat kepada Tuhan dan terus mengenal firman-Nya. Jadi, pelajaran yang dapat diambil dari kesediaan Musa untuk melakukan perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini, yang pertama, Musa lebih mementingkan perintah Tuhan daripada pekerjaan dan kehidupannya yang nyaman. Ia lebih mengutamakan kepentingan bangsa Israel daripada keluarga kecilnya. Padahal pada saat itu, Musa sudah tinggal di Midian dan memiliki seorang istri yang bernama Zipora, dan Musa pun memiliki seorang anak laki-laki. Namun karena Musa taat kepada Tuhan, Musa pun mengikuti perintah Tuhan untuk kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua adalah Tuhan dapat memakai siapapun juga untuk maksud dan rencananya walaupun orang tersebut memiliki kekurangan. Tuhan tidak melihat seseorang berdasarkan fisiknya, namun Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan dapat memakai siapapun juga, termasuk kita semua, adik-adik juga, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, untuk dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Sama dengan Musa, walaupun Musa tidak pandai dalam berkata-kata, Musa tidak petah lidahnya, namun Tuhan mengutus Harun untuk menolong Musa. Lalu yang ketiga adalah, yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam segala yang kita alami daripada kemampuan, kepintaran, kekuatan diri sendiri. Tanpa Tuhan, kita tidak sanggup. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan dan mujizat-mujizat yang ajaib. Karena itu, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ketika bersama Tuhan, kita mampu dan pasti Tuhan sanggupkan dan Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, cerita ini masih berlanjut di minggu depan. Karena itu, pastikan adik-adik terus mengikuti rangkaian ibadah kita, jangan sampai ketinggalan mengenai cerita firman Tuhan, karena cerita firman Tuhannya akan berlanjut di minggu depan. Sebentar kita mau menghafalkan ayat hafalan. Mari kita hafalkan ayat hafalan ini dengan baik-baik. Ayat hafalannya diambil dari kitab Keluaran 4 ayat 31. Bunyinya, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kita baca sekali lagi, Keluaran 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Adik-adik hafalkan ayat hafalannya. Adik-adik terus baca berulang-ulang kali untuk dapat menghafalkan ayat hafalan ini. Ayat hafalan ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan menolong kita di dalam setiap permasalahan kita dengan sikap yang benar. Sebentar kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Tutup bukunya dan tutup Alkitabnya. Duduk yang benar, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena pada hari ini kami dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu Sabtu ceria di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di 1 minggu kemarin. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menolong kami di tengah-tengah permasalahan kami sekalipun, di tengah-tengah hal yang sulit untuk kami sekalipun. Tuhan memberikan jalan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu yang semakin taat kepada Engkau, semakin mendengar suara-Mu Tuhan,
mengikuti perintah-Mu dan segala jalan-jalan-Mu yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan, di dalam setiap sekolah kami, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari setiap mara bahaya, dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, biarlah kami dan keluarga kami juga, Tuhan lindungi selalu, Tuhan sertai selalu, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami perbuat. Biarlah kami juga dapat terus beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Biarlah teman-teman kami dapat beribadah, dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuliakan dan mendengar firman Tuhan, untuk dapat lebih taat lagi dan mengerti lagi tentang Allah. Tuhan Yesus pimpin dan sertai 1 minggu ke depan di dalam setiap hari-hari kami. Kiranya Tuhan yang berjalan bersama dengan kami menguatkan kami. Berkati kami dan berkati guru-guru kami yang pada hari ini sudah hadir. Tuhan yang melihat segala pergumulan di dalam hati kami, Tuhan yang melihat segala hal yang kami perlukan, dan Tuhan yang mencukupkan sesuai dengan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami bawa doa ini hanya ke dalam nama-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sekolah minggu kita, Sabtu Ceria kita sudah selesai hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa besok bergabung bersama kami di ibadah Zoom Kids jam 11. Untuk adik-adik yang rindu untuk bergabung, adik-adik bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu. Kami sangat senang ketika adik-adik mau bersama-sama mengikuti kami beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dadah. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.